Pengertian novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa yang lalu, menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif dan deskriptif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas perasaan novel ulang, berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi dan rekon faktual dan rekon imajinatif. 1. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisan terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. 3. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual dan dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Novel sejarah seperti juga novel-novel lainnya, termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan koda. 1. Pengenalan situasi cerita atau expositio orientasi. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menunjuk konflik atau raising action. 4. Puncak konflik atau klimaks komplikasi. 5. Penyelesaian evaluasi resolusi. 6. Koda. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampauan. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, kata kerja material. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan aturan seorang tokoh oleh pangeran. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menyampaikan, menyatakan, menutur. 5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menatakan, menganggap. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 7. Menggunakan kata-kata sifat deskriptif untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Karya sastra yang baik termasuk novel sejarah selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. 1. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. 2. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. 3. Nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. 4. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. 5. Nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita.